Catherine Parr adalah anak sulung dari pasangan Sir Thomas Parr dan istrinya Maud Green. Catherine bukan hanya istri terakhir dari King Henry VIII, namun juga merupakan permaisuri terakhir dari dinasti Tudor. Ayah Catherine adalah sahabat dari King Henry VIII. Dia diberi penghargaan dengan tanggung jawab dan pendapatan dari posisinya sebagai Sheriff of Northamptonshire, Master of the Ward, Comptroller to the King, dan juga Lord of Kendal. Bukan Kabupaten Kendal ya. Ibu Catherine adalah sahabat dari Catherine of Aragon, dan nama Catherine Parr juga diadopsi dari nama Queen Catherine, yang merupakan ibu baptis dari Catherine Parr. Adik laki-laki Catherine yang bernama William Parr adalah penyandang gelar Marquis of Northampton pertama, dan adik perempuannya yang bernama Anne Parr adalah penyandang gelar Countess of Pembroke. Intinya, keluarga Parr ini adalah keluarga yang cukup kaya dan terpandang. Pendidikan yang diminati oleh Catherine Parr lebih kepada pendidikan maskulin kala itu. Dia lebih tertarik tentang ekonomi, politik, agama, dan berbagai bahasa asing. Dia sama sekali tidak memiliki minat dengan pendidikan keterampilan yang feminim, seperti menjahit, menyulam, menari, musik, dan lain sebagainya. Pada tahun 1529, ketika dia berusia 17 tahun, Catherine menikah dengan seorang satria bernama Sir Edward Burgh. Namun, karena kondisi kesehatan suaminya yang buruk, pernikahan pun hanya berlangsung selama 4 tahun, dan berakhir karena kematian Sir Edward. Selang 1 tahun setelah kematian suami pertamanya, Catherine pun menikah dengan John Neville, yang merupakan the third Baron Latimer, dan memiliki usia 2 kali lipat dari umur Catherine pada saat menikah. Jadi Catherine berusia 21 tahun, sedangkan Lord Latimer berusia 42 tahun. Dengan pernikahan yang ini, Catherine pun mendapatkan gelar kebangsawanan dari suaminya dan menjadi Lady Latimer. Jadi pada masa kebangkitan reformasi gereja Inggris, Lord Latimer sempat terkena imbasnya di tahun 1536. Lord Latimer dituduh sebagai salah seorang konspirator. Akhirnya Catherine beserta anak-anak tirinya pun dijadikan sandera di Snap Castle. Dan para utusan istana mengirim surat kepada Lord Latimer yang isinya jika dia tidak segera kembali ke Inggris, mereka akan membunuh istri dan anak-anaknya. Serem ya kehidupan Catherine Parr ini. Akhirnya Lord Latimer pun kembali ke Inggris dan singkat cerita dia berhasil membujuk para pemberontak untuk melepaskan dia dan keluarganya. Mereka pun kembali ke rumah mereka, namun nama baik mereka tetap sudah tercoreng karena label konspirator tidak dihapus dari nama baiknya Lord Latimer. Jadi dia tetap dijadikan tersangka, yang dimana jika dia terbukti bersalah, dia akan kehilangan harta miliknya dan meninggalkan Catherine dan anak-anaknya tanpa uang sepeser pun. Selama 7 tahun, mereka mengungsi dan hidup di pedesaan dalam kegalauan karena pengampunan dari raja tidak kunjung mereka terima. Pada tahun 1542, atas bantuan adik laki-laki Catherine yaitu William Parr, akhirnya pengampunan pun didapatkan karena William berhasil membujuk King Henry untuk memberikan pengampunan kepada Lord Latimer yang kala itu sudah mengidap penyakit keras dan berada pada ujung kematiannya. Dengan kembalinya nama Lord Latimer, mereka pun kembali pindah ke London. Di sini, Lord Latimer kembali mendapatkan undangan parlemen. Jadi penugasannya sebagai seorang Baron udah diaktifkan kembali. Dan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dia pun sering diwakilkan oleh istrinya. Dan disinilah Catherine Parr berkenalan dengan Thomas Seymour, yang adalah ipar dari King Henry VIII. Pada tahun 1543, akhirnya Lord Latimer menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dengan demikian, Catherine pun menjadi janda bangsawan yang kaya raya. Di masa berkabungnya, Thomas Seymour hadir menjadi pelipur lara baginya, dan hubungan mereka pun meningkat menjadi hubungan yang lebih romantis. Namun atas kematian suaminya, Catherine pun dibebaskan dari tugas. Padahal Catherine sudah terbiasa menjadi wanita karir yang penuh dengan kesibukan. Akhirnya atas saran dari Thomas Seymour, Catherine memulai hubungan persahabatan dengan Lady Mary. Kebetulan usia mereka pun tidak jauh berbeda. Catherine Parr hanya terpaut 4 tahun lebih tua dari Lady Mary. Thomas berpikir, siapa tahu Lady Mary bisa mempekerjakan Catherine di istananya. Akhirnya pada 16 Februari 1543, Lady Mary pun mempekerjakan Catherine Parr untuk mengelola rumah tangganya. Nah, karena senang akhirnya bisa mengikuti acara-acara kerajaan bersama, Thomas Seymour yang kala itu sudah mulai bersahabat dengan King Henry, berniat memperkenalkan kekasih barunya ini kepada King Henry. Namun, niat baik Thomas pun akhirnya menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. King Henry malah jatuh hati pada Catherine Parr. Kisah kesetiaan Catherine Parr terhadap suami terakhirnya dan kasih sayang Catherine terhadap anak-anak tirinya pun makin membuat King Henry jatuh hati kepada Catherine. Lalu, bagaimana nasib Thomas Seymour? Pada bulan Mei 1543, untuk mengeluarkan dia dari istana, King Henry memberikannya jabatan baru, yaitu untuk menjadi duta besar untuk istana Habsburg di Brussels. Padahal tujuannya agar pernikahannya dengan Catherine Parr berjalan lancar. Terus kok Catherine Parr mengkhianati cinta Thomas Seymour? Jadi kala itu, Thomas pun belum melakukan pertunangan dengan Catherine. Jadi belum kelihatan juga keseriusan cintanya ke Catherine. Jadi Catherine Parr tidak mempunyai alasan untuk menolak lamaran King Henry pada saat itu. Makanya, buat cowok-cowok inget ya, sekuntum bunga akan mengalahkan ribuan puisi. Kalau udah cinta sama perempuan, buruan lamar. Jangan janji doang. Ntar keburu tuh cewek dilamar sama bos lu. Dan akhirnya pada tanggal 12 Juli 1543, King Henry yang kala itu berusia 52 tahun menikahi Catherine Parr yang kala itu berusia 30 tahun. Dan Catherine pun akhirnya berhasil menjadi Queen of England and Ireland.